Saya punya pengalaman buruk nih, saudara. Saya punya pengalaman buruk waktu pergaulannya waktu saya masih di Ambon. Shalom sahabat muda. Oke, kembali lagi di video kita kali ini. Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang temanya tuh lagi kekinian banget tentang gimana pergaulan anak muda zaman sekarang. Nah, untuk bahas-bahas lebih lanjutnya kita udah kedatangan tamu nih. Kedatangan tamu ini temen gue yang paling ganteng nih, paling manis lah. Ini boleh perkenalkan diri? Oke Muel, terima kasih. Perkenalkan, nama gue Rian, kepanjangan Riando Alonso Fatala. Asal gue dari Ambon. Oke, panggilan akrabnya apa nih panggilannya biasanya? Kalau gue di sini terutama ya, Ambon, cuy. Disebut Ambon. Aduh. Ambon. Nama gue bagus nih Riando, tapi dipanggil Ambon. Karena menggambarkan Ambon banget Iya. gitu ya. Kalau banyak orang Ambon gitu ntar lu dipanggil Ambon. Makanya gue ngeri kalau mereka panggil Ambon yang deflektor kan kalau lihat kan ngeri, dikejar-kejar kan. Ada disangka ini mau ditagih utang kali ya. Aduh. Ada aja. Oke deh, lanjut. Sebelum kita mulai ke pembicaraan inti kita nih, gue mau nanya dulu nih gimana keseharian lu tuh apa aja yang lu lakuin selama ini nih? Ngapain aja lu? Seharian. Ya keseharian gue sih sekarang ya bekerja Muel ya? Sekarang bekerja dengan penuh tanggung jawab sih sekarang. Soalnya kan lu tahu kan dengan lagi pandemi pandemi kayak gini kan banyak yang PHK. Jadi kata manisnya seperti ini, diliburkan dulu ya. Nah, supaya nggak nyelekit hati. Iya. Jadi gue lagi berusaha gimana kayak pekerjaan gue tuh bawa enak, bawa santai gitu ya. Terus bisa dilihat sama atasan, oh bertanggung jawab nih anak, bisa dipertahankan. Oke. Jadi kerja gitu ya. Kerja. Oke, kita langsung ke pembahasannya nih. Gue mau nanya nih, apa yang lu tahu sih tentang pergaulan itu? Kalau gue pergaulan itu bisa ubah sikap satu. Itu faktornya bisa buat sikap lu gitu. Jadi kayak lu tuh lihat nih pergaulan lu seperti ini bisa kemungkinan lu terjerumus atau lu tetap di tempat lu gitu. Jadi pendirian pergaulan itu menurut lu ya kayak tempat yang bisa merubah kebiasaan kita gitu ya. Benar. Kayak suatu lingkungan yang bisa merubah gimana cara pola lu hidup gitu ya. Itu gimana cara pola pikir lu. Ya gitu. Kan sekarang kan di zaman sekarang kan yang gue perhatiin nih anak-anak SMP doang nih. Itu udah kayak udah hebat cuy. Nongkrong nih, nongkrong, rokok satu. Ngerokok gitu ya. Anak SMP cuy. Zaman sekarang ngerokok udah kayak hal biasa banget. Udah biasa banget kayaknya. Udah kayak makan permen kali ya. Iya, jadi seperti itu. Kayak itu salah satu contoh yang lebih contoh pergaulannya gitu. Iya, kayak lebih monoton gitu, lebih kayak merokok mah sekarang biasa cuy. Anak sekolah sekarang nih yang gue perhatiin nih, yang kan gue udah lulus kan. Iya. Jadi pas gue ngeliatin kayak anak sekolah. Wih, pergaulan sekarang. Tapi kan gue ngerasain juga kan gimana saat gue SMP atau waktu gue SMA alamin hal itu kan. Terus pas gue di umur sekarang gue ngeliat kok jahat gitu. Padahal gue dulu ngerasain kayak gue pernah loh di posisi itu, tapi gue nggak ngelihat atau nggak ngeliat apa yang orang liatin ke gue kayak mereka ngeliat gue kayak gue nih benar nggak sih sikapnya. Gitu. Jadi pas gue di umur sekarang, gue pas ngeliat gue bilang, aduh, kacau nih. Padahal gue nggak tahu kok, gue dulu gitu juga. Gitu. Jadi sekarang tuh kayak pergaulan tuh kayak udah terlalu kekinian banget ya. Jadi maksudnya dulu tuh waktu kita kecil kan kita mikirnya dulu yang kelihatannya yang nakal badung tuh sekitar anak SMA, kuliah. Yang ngerokok tuh kayaknya kelihatannya baru anak SMA, anak kuliahan kelihatan ngerokok. Kayaknya sekarang kita lihat
anak SD pun kelas 1 pun kayaknya udah SD pun bahkan kayak ya makanya kan dulu pergaulan itu pengaruh banget cuy, parah. Pengaruh ya. Apalagi kalau misalkan lu hidup di satu kampung nih, tapi pergaulan itu nggak bagus. Mau sebaik-baik lu juga atau selarang-larang orang tua lu juga kayak kamu jangan keluar atau kayak gini. Tapi saat lu keluar emang pergaulan begitu, ya pelan-pelan pasti proses akan berubah coy. Pasti bakal berubah. Terus kalau di diri lu sendiri nih, lu tuh selama ini berada di lingkungan pergaulan yang seperti apa sih? Nah kalau ini boleh nih, tahu. kalau lu nggak berantem, lu bencong. Jadi di orang sana gitu ya? Iya. Jadi lu kalau nggak berantem, lu dikatain banci. Dikatain banci cuy ya. Kalau misalkan lu anak baik nih, terus lu coba buat kayak nongkrong di kayak masa lu alim lah, lu alim. Terus lu cuma coba masuk di pergaulan yang buruk. Iya. Pasti kalau misalkan emang ketahanan dia kuat nih kayak lu lihat tapi nggak boleh melakukan kan. Iya. Untuk posisi hal negatifnya. Tapi kalau ketahanan lu bagus tapi kalau mental lu nggak bagus, bahaya coy. Kayak contohnya gini, lu nongkrong nih, lu nggak ngerokok ya? Iya. Ngerokok nih? Ngerokok gue, alah cemen. Alah, lu hidup mati kan? Ngerokok mati, ngerokok nggak mati. Mendingan lu ngerokok sampai mati. Ya kan? Paling ya itu cacian doang tuh mulut tuh kayak, alah lu banci bencong lah, kagak ngerokok. Jadi kalau misalnya tahanan lu kuat, lu bisa nih oh gue bisa nggak ngerokok. Tapi lu harus terima perkataan dan lu harus tahan gitu dikata-katain kan. Gitu. Karena gue pernah alamin gitu juga. Tapi lama-lama gue mencoba tapi akhirnya gue runtuh coy. Gak kuat coy. Gue pernah alamin hal-hal begituan. Iya. Gue dulu tuh sampai takut banget. Gue tuh pas ngelakuin itu langsung gue pikir, waduh mati gue kan. Tapi jangan sampai oma gue tahu nih, atau udah meninggal gue udah. Langsung kena omel kan. Udah bukan kena omel lagi tuh perkataan. Kalau mental lu nggak kuat nih, udah mel. Mendingan gue sakit kayak fisik dah. Daripada lu sakit tapi ditusuk nih. Kayak perkataan lu tusuk hati lu banget kayak. Lu sakit gitu ya. Sesak napas cuy dengar kayak gitu. Aduh, ampun dah. Gue mendingan udah sakit fisik dah, bisa langsung sembuh kan. Aduh. Kalau udah perkataan udah nyelekit mah itu bisa dendam cuy. Bawaannya dendam sama marah. Tapi pernah nggak lu ketahuan gitu? Sering coy. Sering. Tapi tak ketahuan. Gitu. Nih biar gue kasih tahu. Saya punya pengalaman buruk nih saudara. Saya punya pengalaman buruk waktu pergaulannya waktu saya masih di Ambon. Jadi itu baru pertama belajar ngerokok. Belajar ngerokok kan. Itu ketagihan karena ya gitu karena pergaulan Mel. Iya. Sebenarnya gue itu awalnya nyoba doang. Iya. Mungkin. Soalnya kan kalau di sana kan keluarga gue kayak mereka kan oma gue kan emang jemaat di sana kan, jemaat di sana terus emang terkenal banget gitu. Jadi kalau misalkan gue keluar, lu kemana lu ntar dicari oma lu gituin gue. Kamu nongkrong lo gue kata belajar jatah terus kalau kata kakak kompleks gue kan. Terus kalau misalkan gue mulai tuh terpancing kayak duduk kayak beli rokok nih. Ada dulu gitu nggak lu beli rokok ya udah tuh patungan. Tapi gue nggak mati. Coba nggak ya. Cuma karena pengaruh kan, pengaruh. Bawahnya coba cuy, udah gue coba kan. Enak. Iya. Enak coba. Ketagihan ya. Ketagihan mencoba tuh pas gue cobain mulai tuh kayak gue mulai kayak kejatuh kan set dan gue terpancing dan gue coba terus dan satu ketika gue ketahuan itu waktu itu gue pulang ke sekolah gue mencoba buat ngerokok di rumah dan ketahuan ketahuannya lucu gimana gue ngerokok nih gue lagi muter lagu kenceng di rumah bokap gue datang kan gue paling tahu tuh suara motor bokap gue tuh kayak apa kan ini kan ada posisi kenceng gue lagi ngenak rumah tiba-tiba pintu rumah kebuka dia kertak gue lagi aduh udah lah tau lah selanjutnya apa kan udah gue nangis tapi dari situasi itu gue nggak kapok
Masih ngulang lagi? Malah makin jadi cuy. Waduh. Karena pergaulan cuy. Karena di lingkungan gue itu parah. Lu keluar, nah contoh yang paling ini makian kayak Zaman sekarang tuh kalimat-kalimat kebun binatang gitu kayak udah umum banget ya. Bukan. Di anak muda sekarang gitu kayak udah Ya, apa istilahnya ya? Iya, bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Udah bahasa sehari-hari banget deh. Jadi kayak apa lu kalau nggak ngomong itu kayaknya ada yang kurang gitu ya. Pasti. Kalau bagi anak muda zaman sekarang. Iya, kayak pasti ya kalau lu mencoba buat apa ya, pasti pengaruhnya itu kan di kuping lu kayak gitu. Jadi buat lu juga kuat sih kalau misalkan contohnya adik gue nih. Adik gue satu, Kristi namanya kan. Itu kalau gue ngeliat nih, kalau gue secara pandangan gue ngeliat dia nggak terpengaruh sama lingkungannya. Maksudnya lingkungan di gue nih, lingkungan gue sama dia beda. Dia tuh nggak terlalu suka kayak ngumpul sama teman-temannya kayak ini. Tapi nggak, gue perhatiin nih bocah. Lebih suka di rumah gitu. Lebih suka di rumah. Terus di lingkungannya, waktu dia masih SMP ya di Ambon. Gue kan SMA, jadi gue satu sekolah sama dia, cuman beda SMP sini, SMA dulu. Gue mencoba bolos kan, ketahuan sama dia. Dia lagi belajar, lu ngapain lu? Kasih tahu kan? Diaduin. Iya, kan, tapi dia nggak bilang. Ya udah jangan tuh, hati lu diketok papa, kalau lu kasih papa. Keluar gitu. Itu gue ngeliat, aduh gue udah kasih contoh gak baik buat adik gue kan. Tapi gue takut adik gue ngelakuin. Dalam hati gue bilang hebat sih dia. Jadi dia kayak ngeliat dong, tapi dia nggak ngelakuin untuk hal negatif ya. Dia nggak pernah ngelakuin. Itu yang gue ngeliat dari dia. Sampai sekarang pun kalau gue ngeliat nih kayak pas gue kesini, gue liat dia kesini. Waktu gue sekali jemput dia kayak tempat di sekolahnya di sini SMA waktu itu, gue liat tongkrongannya tuh teman-temannya rokok, dia memang lagi nunggu gue kan. Gue ngeliat, gue memang sengaja dari jauh ngeliat nih, pengaruh nggak nih bocah kan. Gue ngeliat teman-temannya ngerokok. Dia kayak cuman santai main HP gitu. Kayak Victor ya, panggil Victor di sini. Vic. Dia kayak ya ngobrol, gue dari jauh. Oh gila nih terpengaruh banget ya, gue samperin. Kuat banget ya mana ya. Sekarang lu di lingkungan sekarang nih gimana? Di lingkungan kerjaan lah. Lebih intinya di lingkungan pekerjaan nih. Nah ini sebenarnya kalau misalkan di lingkungan sini yang gue alamin, lingkungan di Ambon sama lingkungan sini itu sebenarnya yang teman-teman gue di sini yang gue coba buat masuk dalam pergaulan mereka lebih, tapi kalau pergaulan sini kalau menurut gue lebih kalem sih. Nggak sebarbar di Ambon gitu. Nggak sebarbar di Ambon, kayak santai kan. Tapi ya bedanya sih kayak ngomongnya masih agak santai kan. Kayak misalkan untuk orang yang baru dikenal mereka kayak terima baik. Masih baik ya. Kamu dulu dari mana, kayak apa? Lu tinggal di mana? Ya udah kalau lu main di sini aja gitu kan. Itu masih gue dapat pertama gue kenal sama teman-teman gue di sini kan. Jadi ya sih kalau yang tapi ya buruk juga kayak rokok, miras, kayak contoh ya itu akan kayak cewek-cewek cakep lewat kayak godain lah, ginilah gitulah gitu. Jadi pas gue penetrasi ke lingkungan sini ya gue bersyukur juga nih karena waktu gue di Ambon gue hampir satu tahun lah gue nggak pernah ke gereja cuy. Nggak pernah ke gereja. Dan pas gue kesini, gue dikenalin, gue ketemu sama lu, sama pemuda-pemuda di sini. Gue bilang, wih, gue masuk gereja cuy. Kayak gue penetrasi gue kayak santuy kan, kayak duduk. Oma gue pernah bilang, lu kalau duduk sopan di gereja ya, karena kan duduk kan contoh sehat kakak gini, itu lagi gitu kan. Itu gue pertama kayak, nah pas gue mulai sini gue liat pergaulan, wah kalem banget cuy. Maksudnya ya? Di sini pas gue santai kan, kayak situ berubah kayak, wah, langsung gue mikir, aduh, dulu kayak gini banget ya. Pas gue kesini baru gue ya langsung mikir kan, pergaulan di sini jahat nih. Pas gue lari ke sini buat masuk pemuda atau ini, terus gue mikir betapa enaknya cuy, kayak
gue tuh pertama ngerasa adem saat ibadah nih. Ibadah, soalnya di sana kalau di pemuda di sana kan emang Protestan kan. Jadi mereka kalau beribadah ya sekedar nyanyi coy. Nyanyi. Pas gue di sini dan gue pertama kali lihat anak muda di sini, mereka nyanyi nyembah kan, nyembah angkat tangan. Pertama buat gue bingung cuy. Gue biasa kayak, gitu ya. Iya kayak, aduh, ini ngapain? Tapi di Ambon yang parahnya itu jadi bahan bulian cuy. Lu berdoa nih, lu berdoa. Contohnya seperti haleluya, terus ketawa-tawa. Dalam doa cuy. Itu gue pernah alamin juga dan gue pernah ngelakuin hal itu juga. Jadi kayak bahan ledekan gitu ya kalau. Bahan ledekan, dan pas gue kesini, gue ngelihatnya dan gue mencoba buat kayak terjun ke situ dan gue ngerasain. Gue ngerasain benar-benar. Di situ gue kayak, wah, gak bisa nih. Gue harus coba buat lebih dalam lagi. Dan yang gue dapet ya kedamaian. Dan yang gue bingung gini Mel, saat gue masuk ibadah, gue pulang, itu gue mau ibadah terus kayak besok mau ibadah lagi dong, soalnya kalau gue udah selesai ibadah, setan-setan di luar ganggu gue juga. Iya, teman-teman yang di luar sana kan. Itu tantangan terbesar gue cuy, tantangan terbesar gue itu. Sampai hari ini. Gue mencoba kayak selesai ibadah nih, contohnya kayak ibadah hari Kamis kan. Itu gue kayak aduh, tenangin hati, mencoba lagi. Keluar, udah ketemu setan-setan lagi. Gitu, jadi gue kayak aduh gimana, makanya gue kayak besok ada ibadah lagi gak sih, besok ada lagi gak sih. Gue tuh pernah hampir mikir kayak gitu, kayak mau ibadah tiap hari ibadah hari. Jadi lu tuh orangnya kayak gampang ke bawah gitu ya, gampang terpengaruh. Jadi kayak lu dikasih pilihan nih, lu ada di pergaulan yang baik, ada juga yang di pergaulan buruk. Apalagi contoh yang di tempat lu sekarang ini kan. Iya. Contoh nih, lu pilihannya antara lu mau ke gereja di pergaulan yang ruang lingkupnya baik-baik, contohnya misalnya ya, kalau daripada lu di luar, lu nongkrong sama temen lu, ngerokok, minum gitu kan. Iya, itu dia. Itu lu masih sedikit bimbang ya di antara pilihan dua itu ya. Itu dia. Nah, lu cara nyikapinnya tuh gimana sih? Lu udah sebenarnya ada kerinduan nggak buat kayak ninggalin pergaulan buruk gua nih? Kayaknya udah cukup lah, gua harusnya di pergaulan buruk ini nih. Gua harusnya istilahnya ke jalan yang benar lah, jalan yang lurus lah. Dia. Sebenarnya lu ada kerinduan nggak sih? Nah, ini yang satu hal yang sebenarnya bukan gua doang sih, buat semua lah. Jadi satu itu lu bisa lawan diri lu dulu. Lu bisa gimana kayak ini diri lu nih, lu harus lawan dulu. Kalau misalkan lu udah terpengaruh sama ini, lu benar harus lawan diri lu kayak daging lah. Daging kan istilah daging. Lu harus daging lu sendiri karena daging lu bakalan berontak kalau ngelakuin hal rohani. Daging lu berontak cuy. Contohnya aja kayak misalkan lu berdoa, lu mikir tempat lain, itu udah nggak lain lagi, udah kacau. Terus gue sebenarnya punya kerinduan cuy, itu yang gue bilang juga kan, gue sebenarnya mau tinggalin karena gue pernah mencoba buat kayak gue berdoa itu sampai gue nangis kan, kayak gue menyesali apa yang gue ngelakuin kan, kayak ini jahat banget kan. Dan gue pernah dengar firman kalau misalkan lu terbuka dan lu perkataan sebelum lu berdoa, lu akui dulu semua kesalahan lu kepada Tuhan, terus supaya Tuhan bisa ampuni lu kan sebelum lu berdoa. Itu gue berdoa Muel, gue katain apa yang gue ngelakuin semua, dan gue sampai gue pribadi sampai gue malu cuy ngomong sama Tuhan. Sampai ada rasa malu sendiri cuy, kayak ngomong salah gue kayaknya banyak banget. Udah parah banget dari itu salah gue itu. Gue sampai contohnya kayak gue ini cocok gak sih, atau gue ini pantas gak sih gitu. Gue masih pantas gak sih dibilang anak Tuhan. Karena gue jadi kayak bukan bertobat ya, kayak udah ke jalan bener nih, kumat lagi. Kayak tantangannya kayak, berat banget. Terus kayak nyesal kan. Terus coba lagi, udah baik lagi, kumat lagi. Kumat. Jadi gitu-gitu doang mau jadi pasukan tomat berarti. Itu yang bilang diri gue yang belum bisa gue lawan sendiri.
Jadi gue harus benar-benar latih, kayak gue harus meditasi kayak. Meditasi. Udah kayak bertapa cuy, kayak benar-benar kayak nyatu sama alam. Nyatu sama alam. Itu mau jadi apa, Pak? Iya, jadi sebenarnya gue punya kerinduan Mel, banget. Kerinduan banget ya. Cuman kayak sebenarnya hati pengen lepas dari semua, tapi kayak jadi pikiran sama ini nggak sejalan gitu kan. Sejalan. Jadi hati gue berkata lain, pikiran gue lain. Itu jadi gue sebenarnya gue kalau ngelihat nih kayak orang beribadah gitu kan, kayak benar. Gue ngelihat aja kan. Terus satu pikiran yang pas gue udah buat salah, gue sampai mikir kayak gini, itu pikiran salah gue nggak bakal kerja lagi cuy. Karena buat apa gue ngelakuin kayak gini? Iya. Buat apa gue gereja? Tapi di situ gue pernah dengar seseorang yang bilang kalau misalkan semakin kamu lakukan kejahatan, situ Tuhan makin mau ngerangkul lo buat lo masuk. Benar. Situ, gue bahkan kepikiran kata itu, cuman gue kayak apa gue pantas? Gue sampai nangis lo Mel. Gue bilang, pas gue kesini, gue dikenalkan buat melayanin, gue dipercaya buat melayanin, pelayanan kan. Terus gue belum tahu kan, waktu kan gue di Ambon kalau gitu kan, apa sih? Gue tuh nggak tahu apa-apa cuy kayak, oh iya gue gereja aja. Gereja datang. Gue gereja nih contohnya. Ini contoh buruk yang paling gue alamin. Gue gereja, udah capek gue ngerokok di belakang gereja cuy. Itu pergaulan gue. Dan pas gue di sini, gue bilang itu benar-benar beda. Dan gue ngerasain, dan ini pelan-pelan gue ngerasain kan kayak, gue pernah tuh kayak, wah banget nih, suasananya itu beda Mel kalau benar-benar orang tuh. Dan gue kayak punya feeling kayak, lu beribadah nih, terus gue ngeliat mereka, ini orang kayaknya bersungguh-sungguh nih. Gue punya feeling kayak gitu aja, karena gue ngerasain juga, ngerasain aurat dia kayak, gue kayak kesentuh juga kan, gitu. Kayak orang-orang kalau orang gereja yang biasa, gue kayak, ya udah gue ikut berdoa doang, tapi ya gitu dong, kayak lu ke gereja doang. Tapi kalau misalkan lu di sini dan pas gue pindah ke sini dan gue mencoba ke gereja dan gue ngeliat orang-orang yang benar tulus, gue ngerasain kayak sendiri, kayak gue kesentuh kayak, waduh, gue sampai kayak, aduh, Mel, gue mau berkata-kata tapi gue. Ada nggak sih hal-hal langkah-langkah kecil aja deh yang lu, misalnya gue diajak nongkrong atau apa nih, ngerokok lagi di tongkrongan, kita kan nggak bisa ninggalin nongkrong gitu kan, apalagi anak muda zaman sekarang kayak nongkrong itu udah umum lah. Iya, kalau contohnya kayak nih, di mana sih kagak pernah kelihatan sombong banget. Nah itu dah. Ya, apalagi salah lagi ya, orang mau di rumah doang gitu. Itu salah satunya contohnya. Contohnya misalnya nongkrong selain di hari ibadah ya, maksudnya kita nongkrong kumpul sama teman-teman lah, ditawarin ngerokok, misalnya ditolakan, sorry nih gue udah ngerokok atau apa. Lalu contoh-contoh hal-hal kecil kayak gitulah, apa yang udah lakuin? Itu tau contoh yang gue berusaha buat kayak pelan-pelan ngilangin, stay di rumah. Stay di rumah, diam aja di rumah. Diam di rumah cuy, karena diam di rumah tuh ada oma gue. Jadi gue coba bertanya-tanya kan, oma kayak gini. Jadi oma gue kan juga cerewet, jadi oma gue kayak, jadi gue mencoba hal kecil yang satu lakukan cuma tetap di rumah doang. Karena saat gue keluar rumah, gue udah ngeliar tuh kemana-mana. Sering pulang pagi. Yang lain ada, misalnya lu nggak di rumah nih, udah nongkrong lah tetap gitu misalnya ya. Iya. Ada temen ngajak kemana gitu. Kalau itu jujur ya, gue kalau misalkan hal kecil yang gue ngelakuin, ya itu satu, gue di rumah. Terus gue mencoba kayak baca Alkitab. Baca Alkitab. Gue pernah saat itu gue alamin hal yang orang bilang tolol lah. Dan HP gue hilang. Lu hidup tanpa HP gimana sih, Mel? Lu bisa nggak? Ya. Lu bisa nggak hidup tanpa HP? Gitu ya. Dan waktu itu gue di rumah nih, gue punya HP. Dan gue di pengen Mobile Legend kan, kayak lu pengen mau ngeliat. Waktu itu kan gue masih rahasiain Mel kayak diajak mama sama itu iya emang enggak. Nah, ntar aja dah. Kalau HP udah sedih banget sih cerita. Ya udah. Di situ gue ambil gitar. Di situ gue kayak nyanyi lagu kesukaan gue kan. Dan lagu kesukaan gue waktu itu yang sekalipun refnya yang kaulah Tuhan. Itu lagi yang gue sangat kayak bikin gue nangis lah. Ngena banget gitu. Ngena banget.
kalau untuk hal gitu. Situ gue ambil gitar. Langkah kecil yang gue lakuin, pas selesai doa, gue ambil gitar, gue nyanyi sendiri. Situ gue kayak coba, gue pengen baca Alkitab ah. Gue nyalain lampu, gue baca Alkitab saat dua gitu. Gue sangat pengen tahu banget tentang Ayub. Situ gue baca kan, gimana taatnya, gimana dia ngelawannya, gimana saat di dalam kesesakannya apa yang dia ngelakuin. Itu gue baca semua. Itu hal kecil tuh. Itu gue udah mulai baik tuh Mel. Hati gue udah tenang kan, kayak gue udah lakuin hal positif nih, kayak gue bersih rumah kan. Mungkin ada komitmen apa yang pengen lu bangunin sama Tuhan tuh gimana? Satu Mel, hal yang paling pengen gue ngelakuin itu, kalau gue sebenarnya apa sih tujuan kalian ke gereja tuh ngapain sih? Apa cuman lu beribadah doang? Orang tujuannya tuh beribadah, lu udah dengar firman, lu dikuatin. Saat iman lu lemah, lu dikuat sama firman Tuhan, dan lu pulang dapat berkat coy. Dan ngelakuin firman Tuhan itu. Ngelakuin firman itu. Sini gue pengen bangun komit, gue mau, tapi itu gue masih benar-benar kayak ngelawan banget kan. Gue sekarang seorang pelayan. Yang gue pengen bangun komit sama Tuhan itu, gue pengen banget di saat gue melayani itu benar-benar bersungguh-sungguh hati, kayak gue benar-benar dapat feel kayak gue main musik tapi gue ngerasain hadiratnya Tuhan tuh kayak seperti apa, kayak gue merasa kayak gue tenang banget dan gue punya sukacita dalam hati, kedamaian dalam hati. Gue pengen banget komit itu sama tadi itu pelan-pelan gue pengen banget kayak, tapi itu harus butuh proses juga aja. Jadi gue bilang kalau misalkan gue punya masalah atau gue punya masalah kerjaan atau gue punya pikiran ini itu terbawa sampai pelayanan. Kayak lu mau melayanin tapi pikirannya itu ganggu lu, jadi lu nggak bakalan konsen buat benar-benar lu melayani sama, buat apa, naikin pelayanan lu dengan hati lu, karena kan Tuhan nggak pernah lihat lu lihat hati lu cek. Lu main bagus, lu main sebagus apapun, hati lu gak situ sampai. Jadi yang komit yang pengen gue bangun ya, gue pengen banget ngelayanin sampai gue ngerasain benar-benar kayak ada Tuhan cek. Yang benar-benar ada apa sih katanya mah ngurapi ya. Ngejamah bener, kayak lu melayani tapi lu bener-bener ngejamah Roh Kudus dan lu bener-bener main bener sampai lu nangis. Gue pengen banget rasain itu cuy, dan gue pengen banget gue mau kesaksian. Tapi ya itu yang gue bilang nih, satu juga nih, pintar-pintarnya kalian perkataan sebenarnya Tuhan udah memberkati lu nih, tapi lu nggak sadar. Contoh kecilnya, lu bangun pagi aja itu udah bersyukur dong. Ya lu diberkati Tuhan nih untuk hal gini, tapi lu nggak sadar cuy, kayak gue beruntung banget nih, kayak gue hoki kan, kayak gue tiba-tiba dapat pekerjaan ini, tapi lu penyertaan Tuhan cuy. Dan lu harus peka-peka, hati-hati lu itu. Sebenarnya banyak yang bilang kayak hari ini terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati saya hari ini. Lu salah, lu tiap hari diberkati sama Tuhan cuy. Lu tiap hari diberkati. Ya banyak yang bilang, itu yang gue pernah dengar orang bilang, lu jangan bilang kayak gitu karena lu setiap hari diberkati. Lu bernapas juga lu diberkati, lu bangun pagi lu mesti diberkati. Terima kasih karena Engkau memberkati, lu selalu diberkati cuy. Itu yang pengen. Soalnya sih gue kalau lihat pendeta nih, kalau orang gue pengen banget berubah cuy. Pengen banget, tapi hidup gue begini cuy, gimana? Jadi pengen jadi pendeta mungkin ya. Saya bukan niat sih, tapi pengen aja tuh lo sebarkan kayak firman, kayak apa yang buat motivasi orang kayak buat gue baik. Gue pengen banget kayak gitu kan. Cuman kan banyak kan manusia, lihat diri lu. Nah sekarang kan manusia lihat lu bikin 100 kebaikan,
pas lu buat satu kesalahan mereka lihat kesalahan lu itu. Iya. Lu berbuat baik, pas lu buat salah dan itu fatal, mereka bilang lu salah. Sekarang manusia kan lihat dari situ sekarang. Jadi gue pengen banget kayak, contohnya gue kalau lu gereja nih, terus apakah ada yang bersaksi? Gue pengen banget bersaksi sih, kayak gue mau bikin kesaksian terus kayak benar-benar kuatin dan apa yang gue alamin. Cuman itu cuy, gue kurang. Sebenarnya gue tuh jadi salah satunya doa. Gue tuh selalu didoain, jadi oma gue tuh selalu bawa gue dalam doa. Sebenarnya tuh gue tuh punya kesaksian banyak malah, kesaksian banyak tapi gue pengen bersaksi, tapi itu yang gue bilang, gue nggak ada kepekaan gitu. Sebenarnya nih gue diberkatin di dalam ini, tapi gue kayak oh ya udah, bukan gue harus latih kepekaan gue sama Tuhan dulu, gimana sih? Sebenarnya kita disayang banget sih. Disayang banget, luar biasa sih. Cuman lu doang yang lenceng. Lu dikasih nih, gue nyertain lu, udah lu yang lenceng. Terus lu bilang, kok kenapa sih gue dapat kayak gini? Ya lu yang jalan sendiri. Kan gue udah kasih lu ya, tapi lu yang kuat. Sebenarnya pemikiran gue seperti itu sih. Karena beberapa kali gue pernah kayak gue beribadah, dan waktu itu gue pernah dengar orang bilang, lu kalau mau angkat tangan aja sih, gak usah malu-malu, kayak lu kayak menyembah ya udah lu angkat tangan gitu kan. Kiri kanan gitu. Dan itu gue pernah gitu, gue pengen kayak gue pengen angkat tangan tapi gue kayak malu gitu, kayak masih nahan. Masih nahan, tapi pelan-pelan gue pas gue merasa kayak gue mau angkat tangan gitu kan, dan itu lebih gue benar-benar. Dan kalau lu pakai hati lu benar-benar dapat itu kuasa. Lu benar-benar ngerasain Roh Kudus. Karena gue pernah sampai gue mencoba buat nah itu pikiran lu satu. Lu harus lawan pikiran dulu. Jadi pas saat gue berubah mencoba buat masuk dalam hadirat Tuhan, itu pikiran gue tuh selalu kayak mikir inilah, mikir itulah. Gue datang dalam nama Kristus. Jadi waktu itu gue pernah berhasil sekali set sampai gue nangis. Dan gue nggak tahu gue nangis. Gue langsung kayak nggak sadar ya? Gue nangis cuy. Tapi dalam hati gue lihat, luar biasa. Dan itu gue bilang gue kangen banget. Gue sampai kayak, besok ibadah lagi dong. Makanya waktu ada pemuda nih, itu gue paling bersemangat. Oke, mungkin sampai sini dulu aja kita ya. Kalau kita terus sebenarnya banyak cerita nih. Cerita banget kayaknya. Iya, sebenarnya kalau cerita mungkin bisa sampai besok atau 2 hari kemudian. Banyak banget cerita gue, banyak banget asli. Banyak banget dari kehidupan gue ya, dari bisa dibilang gelap banget sampai gue pernah di titik terang, terus gue kembali gelap banget. Jadi kayak gitu. Gue bukan bilang gue bertobat ya. Gue udah benar, tapi gue kumat lagi. Gue kumat lagi gitu. Jadi ya itulah diri gue. Soalnya gue gimana ya? Tapi itu gue nggak percaya sih. Jadi katanya, jadi keluarga nyokap gue. Keluarga nyokap gue kan Muslim. Nyokap gue Muslim. Jadi gue dengar mama gue itu dikasih apa ya? Kayak pita merah kan? Pita merah. Dan kalau misalkan ini dia pasti bakalan turun ke anaknya. Dan waktu itu diceritain itu sampai dipanggil tuh sama ada keluarga dari oma juga. Mereka ngeliat kalau pita merah dari gue. Tapi gue ngerasain apa-apa sih, kata gue. Katanya pita merah itu kayak mencegah lu buat kayak lu nggak akan bisa lu nggak akan bisa ngerasain hadirat Tuhan. Kayak lu punya penentangan. Gue ngerasain hadirat Tuhan. Gue nangis. Gue berdoa, gue nangis, dan gue bahkan punya kerinduan buat melayani. Dan gue nggak percaya hal itu cuy. Cuman itu cuy, pergaulan yang hancurin gue semua. Gue salah, karena gue mau itu harus lu terus bawa dalam doa itu. Sama diri lu sendiri terus sebenarnya harus dari diri lu sendiri harus mau lepas banget itu. Kalau dari diri lu sendiri kayak masih ragu-ragu, masih itu tuh pasti bakal susah. Itu juga buat anak-anak muda yang zaman sekarang nih. Ya, gimana
pergaulan mungkin yang pergaulan sekarang mau dimanapun lu berada di kondisi apapun, pergaulan itu zaman sekarang tuh udah benar-benar istilahnya rusak. Jadi gimana caranya nyiasatin diri kita sendiri nih biar kita tetap bisa berteman dengan teman-teman kita, tapi kita nggak keikut dalam pergaulannya yang buruk itu. Itu dia. Oke, Yan. Ketahanan mental Iya, harus kuat. harus kuat mental. Tapi kalau mental lu kuat nih, tahan diri lu kuat, mental lu juga harus kuat, karena bakal ada cacian masuk nih. Ya lu gini lu. Kalau ngandelin diri sendiri emang mungkin kita awalnya mungkin kuat, tapi lama-lama pasti runtuh juga. Ya, iya. Kata Ian. Nah, mungkin kita mesti perlu bantuan dari Tuhan, kita berdoa. Jadi Kita minta dikasih kekuatan sama Tuhan. Kalau kita ngandelin kekuatan sendiri mungkin kita nggak akan nggak akan sanggup. Ntar dulu bakalan runtuh. Iya. Oke, Yan, thank you udah jadi pembicara kita hari ini. Kan saling berbagi kan bagus kan, apalagi hal yang positif. Makanya negatif juga atas mereka tahu tentang diri kita kan. Iya. Oke, untuk teman-teman semua yang mau berbagi ceritanya juga boleh komen ke semua akun sosial media kita. Next video kayaknya kita nyanyi kayaknya. Iya, nyanyi boleh. Nyanyi boleh kan. Iya nih suaranya bagus nih. Harus nyanyi nih. Oke, Yan, thank you. Oke, Mel. Thank you juga. Thank you. Oke, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.